wa syukru lillah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ikhwani fiddin, usikum wa iyaya bitaqwallah. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu, bapak-bapak, para sederek ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang tidak cerah ya, berkabut, dan di bulan Jumadil Akhir yang sudah mendekati habis ya, sehingga tinggal 2 bulan lagi kita akan masuk Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kita bersyukur pagi ini bisa berkumpul dan mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menyambut Ramadan yang tinggal 2 bulan. Nah, diberi umur, diberi kekuatan, kesehatan, sehingga bisa melaksanakan ibadah siam ya dengan sebaik-baiknya ya, terutama kesehatan, karena memang di dalam perintah puasa itu wa in kuntum maridon, ya, orang yang sakit disendirikan ya, sakit karena ibadah ini memerlukan kekuatan fisik, maka orang yang sakit itu disendirikan untuk bisa untuk tidak berpuasa dan disahur di lain waktu di luar Ramadan. Kalau toh tidak bisa, maka di dalam Al-Quran disebutkan fafidyatun min shaumin. Tadi menyampaikan fidyah untuk makanan orang-orang yang miskin. Baiklah, ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, ini saya membawakan, agaknya belum ada yang belum diterbitkan untuk dijual, himpunan putusan tarjih yang kalau sekarang diberi apel jilid 2 ya. HPT itu himpunan putusan tarjih yang biasa kita kaji, yang mulai dengan akidah ya, mulai dengan akidah, kemudian tatoharoh, terus sholat ya, termasuk sholat Jum'ah dan jamaah, masalah azan dan seterusnya, itu yang diputuskan sejak Majelis Tarjih dibentuk pada tahun 1928 ya, dan bersidang yang pertama Majelis Tarjih itu 1929 di kota Surakarta ini, bersamaan dengan muktamar atau dalam waktu dulu dinamakan kongres ya, kongres ke berapa, mulai 2012 lah ya, kongres ke-18 atau berapa, kalau Bapak ada 17. Nah, itu sekaligus ada muktamar khususi kalau itu namanya, Majelis Tarjih, yang membahas berbagai hal pada waktu itu, antara lain masalah akidah, kemudian masalah toharoh atau ibadah, khususnya sholat. Nah, sampai sebelum tahun 76, nah ini diterbitkan yang aslinya tidak dipakai jilid ya. Kemudian
setelah untuk tamat di Garut tahun 76 itu tidak masuk pada buku putusan Majelis Tarjih ketika di Garut tahun 1976. Jadi sudah pakai istilah Munas atau apa Garut itu. Nah, itu belum masuk, tidak masuk pada buku himpunan putusan tarjih yang tidak disertai jilid. Kemudian beberapa tahun yang lalu ini terbit buku himpunan putusan tarjih yang cukup tebal, jadi yang sampulnya biru. Ini diberi label jilid 3. Jadi jilid siji orang yang tulisannya jilid siji ya. Kemudian yang jilid 2 ini belum diterbitkan secara resmi. Nah, kemudian yang diterbitkan lagi jilid 3 itu cukup tebal karena menyangkut berbagai hal. Ada fikih bencana, fikih air, dan kemudian revisi beberapa putusan tarjih yang terkait dengan sholat dan haji. Nah, pagi ini saya membawakan buku ini yang jilid 2, meskipun tidak diberi label dengan tulisan jilid terlain. Tapi urutannya jilid 2 karena memuat putusan tarjih sejak Munas Tarjih yang ada di Garut tahun 1976. Ada beberapa yang diputuskan di sana, termasuk tata cara sholat id, ya, iden, ada sholat istisqa, kemudian yang cukup tebal itu adabul mar'ah bil Islam, adab yang terkait dengan kaum wanita atau perempuan di dalam Islam. Nah, ini kalau dulu diterbitkan satu buku karena ini pada hakikatnya banyak ditujukan kepada pada ibu-ibu yang ada di Aisyah. Ibu-ibu Aisyah wonten ingkang kagungan jilid kecil adabul mar'ah bil Islam. Dereng nggih. Ini pun diterbitkan juga artinya dijual ya, tapi khusus hanya adabul mar'ah bil Islam. Nah, di antara yang diputuskan di Garut ya, selain tuntunan sholat dua hari raya Iden ya, hafal takbirnya juga ada di sana. Kemudian juga nisab zakat harta benda, ya, itu sholat zakat harta benda. Setelah itu baru tentang adabul mar'ah bil Islam. Nisab itu apa? Nisab itu batas minimal kekayaan yang kalau sampai mencapai batas minimal ini pemilik kekayaan itu wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini namanya nisab. Nah, ada kemudian di samping nisab batas zakat itu ada juga yang dibatasi dengan haul atau kekayaan itu sudah mengendap selama 1 tahun, itu haul. Kecuali ada 2 yang tidak kalau sekarang mungkin tambah lagi ada 3 ya. Ijtihad yang kan. Kecuali hasil tanaman atau panenan itu zakatnya ya tiap panen. Gitu. Kemudian ada juga yang tanpa pakai haul, yaitu apa? Menzakati harta temuan yang sudah sampai nisab ya. Bondo temon ya, harta orang-orang yang dahulu yang mungkin tertinggal. Kalau di tempat kami dulu kalau menemukan emas neng dhisik tilas kuburan apa piye ya. Ngarane disebut itu emas Buddha. Wong dhisik sing populer bukan Buddha tapi Hindu ya, tapi orang-orang kampung menyebut itu emas nek ben emas Buddha.
kalau menemukan harta yang seperti itu, nah ini tidak perlu mengendap 1 tahun, ya begitu menemukan, begitu dikeluarkan zakatnya. Ini di dalam istilah fikih dinamakan rikas. Ya, rikas itu adalah barang temuan. Baiklah, kemudian ada lagi sekarang yang tidak pakai kaul, yaitu zakat profesi. Ya, zakat profesi yang banyak dibicarakan di masyarakat, ya, karena ini adalah tidak ada dalilnya. Tapi kalau zakat itu mengikuti dalil, maka yang bisa berzakat atau yang wajib zakat hanya sedikit. Maksudnya mengikuti dalil itu kalau zakat dihitung sebagai hak ibadah mandhah, ibadah murni atau khusus kalau dalam dalam Islam, sing wajib zakat sing ono dalile. Nah, padahal yang didalil itu tidak ada zakat hasil panenan padi, itu tidak ada ya. Hasil panenan palawija tidak ada, hasil panenan tebu tidak ada, kemudian hasil panenan ikan ya sing dongi tambah atau tidak ditemukan. Maka itulah kalau di Muhammadiyah zakat tidak dimasukkan ibadah khusus, tapi dimasukkan pada istilahnya ibadah sosial, sehingga ada rasa keadilan gitu. Ada rasa keadilan di dalam beribadah ya, sehingga tidak harus tekstual. Sebab kalau tekstual itu ya wong belanjane piro wae atau mendapatkan bonus berapa saja tidak kena zakat, mergo apa nih ora eneng dalile. Padahal petani itu dengan kalau dulu ya, kalau sekarang kan petani ya kepenak karena semuanya sudah diwakili dengan mesin, meluku ya nganggo mesin, panen nganggo mesin, bahkan katanya menanam padi itu juga ada mesinnya. Saya belum lihat ini caranya piye gitu ya. Jadi tandur ya, tandur itu orang Jawa lenjar wadoso mergo linoto karo mundur. Nah, itu mungkin mesinnya juga mampu mundur mestinya. Tapi dari petani sekarang jauh lebih enak dibanding petani dulu. Sing urung iso diwakili nganggo mesin iki mopok galeng. Mopok galeng, ngertos galengan. Saiki ora tau pirsa kok galengan iki. Galengan itu tanggul di sawah yang berkeliling mengelilingi petak sawah itu di tempat yang dianggap datar ya, kemudian untuk menjaga supaya air itu bisa ketandur di situ ya, bisa tertahan di situ, maka diberi tanggul yang di dalam bahasa Jawa dinamakan galengan. Ini bahasa Indonesianya ada tidak, Pak? Nah, pematang ya ada ya. Bahasa Indonesia ada pematang. Nah, ada kota namanya Pematang Siantar. Entah apakah ada pematangnya apa tidak. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak, kami ambilkan dari keputusan Tarjih tahun 1976, jadi sudah 40 tahun lebih yang lalu ya, di buku Himpunan Putusan Tarjih yang kalau diberi jilid ini adalah jilid 2 ya. Tentang berpakaian menurut tuntunan agama Islam atau adab di dalam berpakaian yang diawali dengan Al-Quran surah Al-A'raf yang berbunyi qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisan wa libasut taqwa dzalika khairun dzalika khair. Sebelum sampai titik ini. Jadi qad sungguh telah anzalna kami turunkan alaikum pada kalian libasan pakaian ya. Tentu tidak langsung Allah memberi pakaian ya. Tapi Allah memberi
bahan yang tumbuh di muka bumi ini yang kemudian bisa budidaya, direkayasa menjadi benang, dan setelah itu ditenun, dinam. Tenun itu kalau bahasa asalnya kan nganam, ngetos nganam kan, nganam ploso, nganam apa itu bahasa misalnya yang membuat ya. Ini bahasa Jawa kalau itu ada benda-benda yang satu dengan yang lain diselap-selipkan, jenenge nganam, ngenam. Ada ini misalnya tikar itu kan dinam. Nah, kemudian kalau bahasa Indonesia saya malah belum ketemu tuh, kalau membuat benang itu di dalam bahasa Indonesia dinamakan memintal. Ada bahan-bahan yang bisa dipintal jadi benang, yaitu kapas. Ya, kemudian kalau akhir-akhir ini berkembang, pakaian itu tidak hanya dari kapas, tapi bisa dari, kalau dulu malah dari bulu. Bulu itu bisa dijadikan benang, dan benangnya ditata itu, ditenun ya. Kalau bahasa Jawa nenun ya, nganam itu bahasa Indonesia juga ditenun, kemudian bisa menjadi lembaran pakaian. Nah, semuanya ini adalah milik anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangan pada zaman sekarang pakaian bisa juga ada yang berasal dari benda-benda keras ya. Ada kayu yang bisa dijadikan benang ya. Dulu ketika saya masih muda, ketika saya masih kecil itu ada bahan pakaian yang dinamakan kain lena ya. Ada yang masih ingat Pak? Lena betul kemutan mungkin yang biaya kaku, soalnya hanya untuk celana. Kain ini konon berasal dari kayu yang bubuhin carane iso didadekke benang kemudian ditenun. Nah, bedanya dengan yang dari kapuk apa? Kalau yang dari kapas ini dicelup malah terus lemes gitu ya. Tapi yang dari lena ini tidak, nek dicelup banyu kaku. Nah, jadi kaku. Nah, ini semuanya kalau di dalam Al-Quran dikatakan anzalna alaikum libasan. Nah, kalau orang-orang dulu masih ada yang langsung ya kulit binatang itu langsung dipakai untuk pakaian ya. Atau keliko itu apa? Kulit kayu ya. Kulit kayu dipakai untuk pakaian ya. Mungkin diduduk-duduk yang dilemes. Gunanya apa pakaian ini? Adalah sebagai penutup ya. Yuwari sau'atikum, penutup sau'ati, dari hal-hal yang tidak pantas untuk diperlihatkan. Kata lainnya dari saut ini adalah aurat ya. Aurat. Dan kemudian dan pakaian itu adalah sebagai warisan, sebagai hiasan. Walibasu taqwa dzalika khair, dan ini pakaian dan tanda kutip di dalam makna takwa itu merupakan pakaian yang paling bagus. Nah, bukan berarti tidak perlu berpakaian, maksudnya berpakaian kita dalam rangka untuk menjaga takwa kita kepada Allah, yaitu memenuhi tuntutan dan untuk berpakaian. Di dalam kemudian yang kedua, guna pakaian ini dirumuskan begitu. Di dalam ayat tadi ada, tapi tidak seluruhnya dipakai di sini, diputuskan. Guna pakaian itu untuk yang pertama menutup bagian tubuh yang tidak patut untuk terlihat, yang diambilkan dengan kata sau'atikum atau aurat. Kemudian yang kedua sebagai hiasan
atau keindahan, tapi tidak meninggalkan kesusilaan agama. Jadi di sana dikatakan risun atau libasul zinah, pakaian yang untuk perhiasan. Maksudnya dua ini pakaian ini ada 3 fungsi di sini. 1 menutup aurat, 2 sebagai perhiasan, yang ketiga menjaga kesehatan. Maka itu bentuk atau jenis pakaian ini oleh agama tidak ditentukan. Jenisnya dari apa monggo, asal bisa dipakai dan bisa dari tanaman, bisa dari kulit baik kulit pohon maupun kulit binatang. Ya, kulit pohon itu aja yang bisa dipintal, kemudian bisa ditenun, bisa dijadikan pakaian. Orang Indonesia itu pernah ketika kepepet tenan kelambine ora kapas ning goni. Goni itu dipintal dari kulit pohon rami. Saiki lari-lari sak menika wis ora petuk, sak wis enteng. Dari rami. Rami ini kulitnya kemudian dikum, ya diolah, artinya cuma dibersihkan kanan kiri benda-benda yang melekat di situ sehingga tertinggal seratnya. Serat inilah yang kemudian dipintal jadi benang, dan setelah jadi benang dianam. Nah, biasanya untuk wadah, ya, sebelum ada kresek plastik itu, karung goni ini menjadi andalan untuk menempatkan berbagai barang, wiwit gula, beras, dhelé dan sebagainya. Pokoknya sing bangsa iso ditaker diadai karung. Nah, sekarang sudah didesak oleh plastik. Ya, satu-satunya pabrik karung goni yang ada di Surakarta, di Kadilan Surakarta itu sudah tutup. Di mana, Pak? Pabrik karung goni di Delanggu. Ya. Pabriknya masih batune, ya. Botone di Delanggu, Pak, Delanggu. Jadi persisnya perempatan Bangjo Delanggu yang di pasar itu, kalau dari sini belok ke kanan, lurus itu masuk komplek pabrik karung. Ya. Jadi ada 3 fungsi. Siji untuk menutup aurat, yang 2 untuk keindahan, ya, sehingga kita berpakaian ini kalau bisa menetapi 3 ini. Siji wanci ya untuk menutup aurat, maka nanti di sini akan didefinisikan aurat itu apa. Aurat itu sesuatu yang tidak pantas dan tidak boleh tampak. Sehingga ada istilahnya aurat besar dan aurat kecil. Kemudian kalau laki-laki disebutkan di sini auratnya sejak dari puser sampai lutut, ya. Sehingga pakaian itu minimal dari situ. Tapi karena pakaian itu ada fungsi hiasan, wong nek mung nyandang nutupi wiwit udel nganti tekan lutut, ini ora ketok indah. Isih wagu. Isih wagu. Maka untuk keindahannya bagaimana, ya dipola, tidak hanya kain diuntel diupet-upet ya, seperti pakaiannya orang yang sedang ihram, ya, ihram haji atau ihram umrah itu kan hanya 2 helai pakaian, 2 lembar kain yang untuk dibuat pakaian. Siji nggo sarung, loro sing sijine nggo kumpul. Nah, itu sudah berpakaian. Sekarang pakaian itu hanya muncul ketika orang itu melaksanakan ibadah umroh atau haji, sampai pakaian itu dinamakan pakaian ihram. Nah, sebetulnya ihram itu
nama keadaan, nama keadaan. Tapi tandanya orang ihram, ya baik ihram umrah atau ihram haji, adalah kalau orang itu mengenakan pakaian itu laki-laki. Kalau perempuan hampir sama saja. Bedanya kalau perempuan itu sampai wajib menutup kaki, pakai kaos kaki. Ya. Kemudian kalau sudah berpakaian begitu, itu namanya orang itu melaksanakan ihram untuk baik haji atau umroh, sehingga rampungnya ihram ditandai dengan satu kegiatan sing dijenenge tahallul. Tahallul dari kata halal, kalau ihram ini dari kata haram. Haram artinya hiji larangan, loro mulia. Atau orang mengatakan biasanya tanah atau suci. Dia ada haram, namanya haram larangan, tidak boleh, ini haram. Ada namanya haram adalah mulia. Ya. Jadi kalau tanah haram itu artinya memang mengikuti dua ini. Sisi memang ada sesuatu yang diharamkan di dalamnya. Kemudian yang kedua, tanah ini dinamakan tanah yang ada larangannya. Tanah itu juga disebutkan daerah yang mulia, tapi juga ada larangannya. Sehingga di luar tanah haram ini sering disebut dengan tanah halal. Bismillah. Nah, kalau pakaian ihram itu ya tentu tidak bisa untuk berhias. Lah bias piye ya nyanggo kudu ditata patute ora asal bumbel-bumbel. Kalau orang yang akan berangkat umrah atau haji yang belum pernah memakai ini dadak dicontoni sik ning nganggo kain ihram piye carane. Ya. Kemudian yang bentuk keindahan ini akhirnya akan melahirkan seni-seni pakaian. Ya. Kayak pakaian yang saya pakai ini sudah tidak hanya lembaran yang sudah ditata, dijahit. Ya, tidak hanya apa perlunya, masih ada ditambah keperluan-keperluan yang lain. Ini ada kantong. Ya. Ini untuk menempatkan apa dengan apa, dan kemudian di leher ini kalau yang ada beberapa model yang ditambahi sidik sing dijenenge kerah, ada kerah yang gulone, tapi ada juga ada kerah yang tanpa gulon seperti ini yang melingkar ini dinamakan kerah. Nah, artinya berpakaian yang bawah atas dengan berbagai model ini dibolehkan. Yang tidak dibolehkan apa? Yang ketiga itu menjaga kesehatan. Ya, pakaian kita akan melindungi kita dari panas maupun dari dingin. Ya, sehingga pakaian orang yang ada di daerah tropis ini berbeda dengan pakaian dengan yang berada di daerah dingin. Ya. Pakaiane wong Solo beda karo pakaiane wong Dieng. Ya. Orang Dieng itu orang yang berada di ketinggian yang hampir 2000 meter sampai yang paling tinggi katanya 2300 meter di atas permukaan laut. Ya. Tapi yang kami heran itu pakaiannya orang-orang yang ada di Irian yang kabupaten tertinggi itu mana, Mbak Amina atau mana? Yang di pegunungan Jaya Wijaya itu ketinggiannya lebih dari 2000, ini malah ada orang nganggo pakaian. Jadi kok yo kuat ora adem mobil ya. Katanya selalu melumuri dirinya dengan gajih babi ya, gitu. Sehingga kemudian menimbulkan aroma yang istimewa. Jadi orang-orang yang tidak biasa ketemu akan cengar-cengir kalau ketemu dengan kemudian yang tidak dibolehkan apa?
yang ada 3 fungsi ini yang tidak dibolehkan. Kalau berpakaian ini akan menimbulkan kesombongan. Ya, maka kalau ini ada anteng godane, terutama bagi ibu-ibu ini kan sering ada ditampilkan fashion show, model-model pakaian yang kemudian menyewa apa sing kon lokal mlaku namanya Bang? Peragawan atau peragawati ya. Dia ngarani kafstoke. Nah, sehingga orang tertarik pada pakaian itu, tapi bisa berbelok niatnya kalau memakai pakaian seperti yang dipakai peragawati itu akan diri saya akan tampak indah. Nah, bisa nanti tersisipi niat pamer karena memakai pakaian mode yang terakhir. Kemudian yang kedua, ini sati guna pakaian itu. Kemudian yang kedua, bagian tubuh yang tidak patut terlihat itu disebut aurat. Karena memang tidak pantas untuk terlihat, baik di hadapan lain jenis ya, di hadapan lain jenis ataupun di hadapan sesama jenis. Ya, hadapan sesama jenis. Kata Rasulullah, la yanduru rajulu ila aurati rajul wala yandurul mar'ah ila auratil mar'ah. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Abu Dawud, Nabi mengatakan la yanduru, jangan sampai melihat. Nah, untuk tidak melihat ya jangan nanti ditontonke, ya, jangan ditontonke. Seseorang tidak diperkenankan melihat seorang laki-laki ini pada aurat laki-laki yang lain. Ya, jadi meskipun sesama laki-laki, padha petuk lagi nek dhisik wong tani sing angel. Dadi mung nganggo kathok kolor trok, udele ketok. Maka itu kalau dulu kathok petani yang muslim itu dulu itu petani ketika larang sandangan, kalau ke sawah kan tidak memakai baju sama sekali. Ya, mergo lambine nek kena endut angel di suci. Ya, kalau sekarang ini sudah murah pakaian. Jadi sing piye kakung nek ning sawah iki sing disandang, sing dipakai sandangan cuma celana saja. Nah, celana petani itu ngarani celana gojak gajek. Ya, saiki ngarani ndak cingkrang. Gojak gajek soalnya wong tekan ngisor di tengah-tengah yang malu kentol di sini dan di atas sampai di atas lutut. Ini sudah menutup aurat. Ya, tapi itu belum menjadikan perhiasan. Nah, jadi sesama laki-laki pun tidak diperkenankan melihat aurat orang lain. Maka itu untuk itu pakaian juga harus menutup aurat agar orang lain tidak melihatnya. Jadi kewajibannya orang yang berpakaian adalah menutup auratnya itu. Wala tandurul mar'ah ila auratil mar'ah. Begitu juga kaum perempuan tidak diperbolehkan melihat aurat kaum perempuan yang lain. Nah, terutama aurat besar. Sehingga meskipun sesama perempuan, ya, kalau kumpul kayak ibu-ibu Aisyah itu, kumpul putri kabeh, ning ya tetep pakai jilbab. Nah, kenapa? Karena supaya auratnya tidak dilihat oleh orang lain meskipun sesama perempuan. Nah, apalagi ketika pakaian ihram itu, kalau yang melihat kalau sampai terlihat auratnya ini akan terkena denda. Ya, terkena denda. Belah balik ketok, belah balik ke denda. Angger wudu nying singkir lengan, nah ketok. Nah, maka itu wudu kaum perempuan ini rada rumit ketika pakai ihram ini. Harus ada di tempat khusus sehingga tidak sampai membuka lengan. Ya, lengannya tidak dibuka. Nek membuka lengan itu harus di tempat yang orang lain tidak melihat. Membuka kaki juga begitu. Jadi yang belum tahu ini kadang-kadang rumah sana aurat ini
nek padha putrine ora apa-apa. Masih dalam posisi ihram, begitu masuk kamar di hotel, kudunge dicopot, ya, kaos sikile dicopot. Ya, ini orang mudeng. Jadi kalau mudeng ya tentu akan tidak membuka sebab ini nanti kena dam. Ya, nah itu padha putrine niku Pak, ya senajan padha putrine, tapi Nabi melarang di walatan durul mar'ah ila auratil mar'ah, jangan karena orang perempuan melihat perempuan yang lain. Kemudian bagian tubuh wanita yang tidak patut dilihat menurut Rasulullah adalah di dalam hadis disebutkan begini: al-jariyah idza hadat lam yasruh ayyuraminha ila wajahaha au yadaiha ilal mafsal. Ya. Jadi al-jariyah bagi anak perempuan apabila sudah datang bulan kita hadat itu tidaklah bagus, tidak pantas kalau di sini untuk memperlihatkan, untuk terlihat darinya kecuali wajah dan kedua tangan sampai ke pergelangan. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab dinamakan kaf. Ya, jadi di atas kaf ini termasuk aurat. Ya, tidak epek-epek kaf ini maka tidak terlampakan ila mifsal sampai pergelangan. Jadi luar pergelangan yang ini tidak termasuk aurat, ya, yang punggung ini. Kalau kita kadang kan nek sholat do geger golek apa? Atau rukuh sing eneng centelane driji. Jadi drijine dilebok-lebokke. Nah, ini jadi itu ya pemahaman saja, karena tidak ada kata terjemahan untuk kaf ini bagi bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Lener sembahke kaf itu epek-epek. Ya, epek-epek. Nah, tinggal 7 menit. Ini kaf ini ternyata adalah baik depan atau kalau orang Arab dinamakan batnul kaf, ya, yang di sini dhahrul kaf. Sedangkan kemudian yang kedua Nabi menandakan kepada Asma, ya, binti Abu Bakar ini, innal awrata idza balagatil mahid lam yasluh ayyura minha ila hadza wa asyara ila wajhi wa kafihi. Nabi memberikan isyarat memberitahu pada Asma putri Abu Bakar, ya, saudaranya Aisyah, itu untuk saudaranya Aisyah, kalau kamu sudah sampai dewasa maka tidak boleh ada yang terlihat kecuali Nabi memberi isyarat satu wajah, yang kedua kepada kaf ini. Sedangkan aurat laki-laki disebutkan ya, dari pusar sampai pada lutut. Kemudian keputusan yang diberi nama kelima, tuntunan berpakaian adalah tuntunan kesopanan dan menurut kebutuhan di dalam pergaulan. Karena itu patut atau tidak patutnya pakaian adalah sangat tergantung keadaan yang memakainya. Bagi wanita-wanita yang terhormat berbeda keadaannya dengan wanita-wanita yang kebanyakan. Bagi wanita yang sudah tua berbeda keadaannya dengan yang gadis remaja. Bagi wanita yang sedang bekerja di ladang berbeda keadaannya dengan wanita yang yang sedang dalam pertemuan. Maksudnya pakaian itu berpakaian itu pokok menutup aurat. Tapi dalam hal jenis, model dan sebagainya menurut keadaan. Di pantasnya pakaian itu tidak ada aturannya, tapi pantasnya menurut keadaan. Jadi berpakaian untuk berangkat kuliah subuh tentu akan berbeda dengan berangkat senam.
senam ora bakal ngagem ngeten iki. Nah, makanya apa? Ya pakaian yang bisa untuk senam tapi tidak membuka aurat, maka diciptakan yang namanya pakaian olahraga. Ya. Yang paling repot adalah ini ibu-ibu kalau mau berenang. Ya, meskipun sudah ada tempat khusus, tapi kan ada larangan membuka aurat di antara sesama jenis. Bapak-bapak juga begitu karena celana renang itu jarang-jarang yang sampai ke lutut. Arang-arang, nek pengen tekan lutut ya butuh pesen dhewe. Ya, celana renang itu kebanyakan ya hanya dari pusere sok-sok mbok ketutup mbok ora. Nah, ini yang mestinya itu kalau kita berenang di tempat yang sesama laki-laki, ya minimal aurat yang ditentukan oleh Rasulullah mulai lutut sampai pusar itu ditutup. Nah, susahnya itu tadi Pak, ora eneng celana renang sing songkon dengkul tekan anten mboten. Mboten enten. Nek pesen nang ndi niki? Ada Pak. Oh sekarang ada, ibu-ibu malah tahu ini. Ya, karena mungkin sering renang ibu-ibu. Ya, kalau pakaian renang untuk ibu-ibu ada ya? Ada. Nah, dan kalau sekarang kan sudah ada kolam renang yang khusus untuk ibu. Atau hari di kolam renang tertentu itu dikhususkan hari ini hanya khusus untuk perempuan. Meskipun begitu Ibu, jadi tetap sesama perempuan tidak boleh terbuka auratnya. Nah, mungkin kalau kepepet ya sikil lah itu mergo nek renang nganggo kaos kaki, nek kaos kaki ini ora bakoh malah icul jadi kemampul. Karena untuk gerak di air itu kan ada tekanan dari air yang akan bisa melepas pakaian kita. Mulai kudu dibenek kan. Demikian sampai demikian dulu karena waktu sudah mau habis, mungkin kalau ada tanya jawab ada kan kali 2 menit ini kami serahkan. Mungkin ada pertanyaan Bu, mungkin yang lain atau yang ini. Namun jelas ya, nanti masih kita lanjutkan untuk yang akan datang tentang berhias. Tadi ada larangan di dalam berpakaian itu meskipun tutup aurat itu tentunya ketika renang ya boleh ketika renang. Jadi Nabi mengatakan ada pakaian yang kasiah neng ariyah. Kasiah itu berpakaian tertutup nganggo keswah neng ariyah. Ariyah itu telanjang. Artinya pakaiannya terlalu ketat. Jadi nek cara Jawa ngarani sandangane metetet sehingga lekuk-lekuk tubuhnya akan menonjol. Nah, ini tentu harus kita sesuaikan dengan keadaan ya. Tunggu nek renange piye carane ben ora metetet ning ya nutup piye carane saya kurang tahu kan khusus ini nanti yang mendesain adalah kaum perempuan untuk kaumnya sendiri. Nah, sekian dari kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Rizky Haji Subari yang telah menyampaikan Mu'idatul Hasanah materi pada kuliah subuh pagi hari ini. Karena waktu masih tersisa 15 menit, monggo bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ustaz, insyaallah Ustaz Kiai Subari siap untuk menjawab. Untuk itu dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Di luar pakaian juga boleh. Di luar pakaian juga boleh.